Apa yang kau lakukan di sini? Ingatanmu benar-benar pendek. Kita baru saja membicarakan ini kemarin. Bagaimana kau bisa lupa hari ini? Baiklah. Semua orang menunggu. Lepaskan aku. Apa maksudnya ini? Wah, gadis tercantik di kelas kita akhirnya tiba. Kukira kau kemarin hanya bercanda. Kapan aku bilang aku akan datang? Berhentilah berpura-pura. Jika kau tidak ingin datang, mengapa repot-repot berdandan? Aku mengerti. Apakah benar apa yang kudengar? Chen Hao akhir-akhir ini cukup sukses. Mencoba menarik perhatiannya, ya. Hahaha, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Jiang Rou. Setelah bertahun-tahun aku tidak menyangka kau masih menyimpan rasa padaku. Jangan memuji diri sendiri. Kapan aku pernah bilang padamu, aku menyukaimu? Lalu kenapa kau tidak membawa suamimu yang dungu itu? Ya, Jiang Rou. Bukankah kau bilang kau akan membawanya bersamamu? Mungkin takut dia akan mempermalukannya. Perusahaan ini adalah anggota Dewan Direksi Dunia. Sepertinya kau ingin merasakan lagi sengatan lebah itu. Begitukah kau? Aku, Jingzu, tidak akan repot-repot berdebat dengan anak berusia 6 tahun. Jiang Rou, aku tahu kau tidak membawa orang dungu itu karena kau takut aku akan meremehkanmu. Suamiku bukan orang bodoh, menurutku. Kau sangat lelah karena mengurusnya. Kau berhalusinasi. Hahaha. Tapi jika kau merawatku dengan baik, maka perlakuanmu di sini pasti akan lebih baik daripada menjadi pengasuh. Terima saja Chen Hao. Setidaknya dia lebih baik daripada orang bodoh itu. Aku tidak mau. Kau sudah terlalu sering memainkan trik jual mahal. Membosankan sekali. Kau bahkan bukan selai rambut di kepala suamiku. Kau bilang dia bukan orang bodoh. Lalu beranikah kau bertaruh denganku? Taruhan apa? Jika suamimu bukan orang bodoh, aku akan keluar ke jalan dan berteriak bahwa akulah orang bodohnya. Yang lain, kau berlutut dan kata 3 kali. Taruhan, taruhan, taruhan. Kekanak-kanakan. Apa kau takut? Siapa bilang dia takut? Ngapain kau di sini? Akan kujelaskan nanti. Siapa kau? Ini reuni kelas. Pergi dari sini. Bukankah kau selalu ingin bertemu denganku? Aku. Kapan? Jadi kau suami Jiang Rou yang dungu itu. Bukankah dia orang bodoh? Kenapa kau tidak pulang dulu? Mereka bisa sangat kasar dengan kata-kata mereka. Aku tidak ingin mereka menyulitkanmu. Tidak apa-apa, aku di sini. Ya Tuhan, suami Jiang Rou sangat tampan. Senyumnya begitu lembut. Tidak heran Jiang Rou tidak mau membawa suaminya. Jika aku menemukan pria seganteng itu, aku juga akan menyembunyikannya. Bahkan jika kau kembali normal, lalu kenapa? Kau masih menggemaskan. Ku bilang, Jiang Rou, aku mengincarnya. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, ceraikan dia segera. Kau pikir itu indah? Chen Hao, kau bukanlah seseorang yang bisa kau sakiti. Kayaknya, apa aku, Chen Hao, akut? Dilihat dari penampilanmu, kau belum melihat banyak dunia. Biar ku bilang, setelah aku selesai dengannya, aku akan memberikannya padamu. Lagi pula, kau tidak akan keberatan. Aduh. Berani kau menendangku? Aku tuan muda keluarga Chen. Kau pikir aku tidak bisa membuatmu menghilang dari Jiang Chen? Keluarga Chen. Apakah mereka sangat kuat? Singkirkan kakimu yang kotor itu dariku sekarang juga, atau aku akan menyuruh seseorang membunuhmu. Aduh. Siapa yang membuat masalah di sini? Tuan Wan, kau harus membantuku mencari keadilan. Apa yang terjadi di sini? Dia, tidak hanya dia mengganggu pertemuan kita, tetapi dia juga memukulku. Kau mati. Tuan Wang adalah pemilik Hotel Emperor. Biar ku katakan, dengan sepatah kata dariku, dia akan, aduh. Kenapa kau memukulku? Pukul dia. Tuan Hu, saya sangat menyesal. Saya akan segera mengusirnya. Tuan Hu yang mana? Dasar idiot, di seluruh Jiangcheng, ada berapa banyak Tuan Hu? Hu Beichen. Aku sudah memperingatkanmu. Li Tuan,
Beritahu semua perusahaan di bawah Hu Corporation untuk memasukkan keluarga Chen ke daftar hitam. Ya, Tuan Hu. Tuan Hao. Tuan Hu, saya buta. Tolong ampuni keluarga Chen kami. Usir dia dari sini. Ahai. Tuan Hu, Tuan Hu. The film Tuan was Hao. translated and narrated by Bukankah kau N-Media. cukup sombong saat kau menindas istriku? Lanjutkan. Tuan Hu, itu semua Chen Hao. Kami hanya di bawah tekanan keluarga Chen. Kami tidak bersalah. Iya ya. Perubahan wajah yang begitu cepat. Sayang sekali kau tidak diterter. Li Tua, selidiki orang-orang ini dan pekerjaan kerabat mereka. Jika mereka memiliki hubungan dengan Hu Corporation, setelah diverifikasi, mereka tidak akan pernah dipekerjakan. Aku tidak tahu kau diam-diam mengambil ponselku untuk bertemu seseorang. Kau sengaja membawaku ke sini, kan? Mereka menindasmu. Tentu saja aku harus memberi mereka pelajaran. Tapi aku tidak peduli tentang semua itu. Aku peduli bahwa kau adalah wanita Hu Brichen. Tak seorang pun boleh menindasmu. Hei, sejak kapan Tuan Muda menjadi selembut ini? Mungkinkah keluarga Hu akan memiliki tuan kecil? Tuan Hu. Aduh, Apa yang kau lakukan di sini? apa yang kau lakukan di sini? Perjudian itu adalah ide Chen Hao. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kami dipaksa. Taruhannya, Li Tua. Tiba. Bawa dia keluar. Awasi dia memenuhi taruhannya. Bawa dia pergi. Tuan Hu. Tuan Hu. Tuan Hu. 100 kali kurang 1. Kau teriak untuknya. Mengerti? Aku bodoh. Lebih keras. Aku bodoh. Lanjutkan. Aku bodoh. Lebih keras. Apa kau tidak makan siang? Aku bodoh. Aku bodoh. Aku bodoh. Saya orang bodoh. Halo. Kak, cepat kembali. Hubaikan. Dia kembali normal. Bisa tolong pegang ini sebentar, Nona. Anda punya mata yang jeli. Gelang ini adalah barang kesayangan kami. Aku akan mengambil gelang ini. Permisi, aku yang lihat duluan. Tolong pakaikan padaku. Jiang Ying'er, mantan pacar Hu Beichen. Maaf, tapi nona muda ini melihatnya lebih dulu. Apa kau punya akal sehat? Kau bahkan tidak tahu kapan kau telah menyinggung pelanggan penting. Lupakan saja, aku akan lihat di toko lain. Berbelanja dengan orang seperti ini merusak suasana hatiku untuk melihat perhiasan. Tidak, tidak, tidak. Pegawai magang baru ini tidak tahu apa-apa. Mohon maafkan dia. Cepat minta maaf. Kenapa dia harus minta maaf? Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Saya manajer di sini, mendisiplinkan staf saya sendiri. Bukan urusanmu. Kau tetap tidak berhak memukul siapapun. Sok penting, ya tanda tanya. Baudi. Dan kau berani berbelanja di toko kami? Yang paling parah adalah kurangnya kesadaran diri. Sebelum keluar rumah, lihat dulu penampilanmu. Bahkan tidak bercermin, benar-benar memalukan. Tentu saja tidak sebagus beberapa orang. Meskipun mereka terlihat mewah, hanya omong kosong yang keluar dari mulutnya. Kau memanggil siapa? Siapapun yang menjawab, dialah yang akan kupanggil. Kau bungkuskan untukku, ya? Biar ku beri kau nasihat. Mau sok pahlawan? Ya, lebih baik pikirkan dirimu sendiri sebelum kau menghancurkan dirimu sendiri. Tak mau jadi bahan tertawaan, kan? Ini gelangnya, di sini. Harganya 10 juta. Dan kau pikir orang udik sepertimu bisa membeli barang seperti ini? Manajer, bukankah tugas kita untuk membuat pelanggan senang? Wanita inilah yang melihatnya pertama. Kau ingin mengatakan sesuatu, dia? Siapa bilang aku tidak mampu membelinya? Kau bahkan tahu apa arti 10 juta? Bahkan artinya, seseorang dengan gajimu yang cuma 3.000 sebulan, susah payah hanya untuk mendapatkan pengiriman gratis. Mungkin belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupmu. 10 juta bukan masalah. Dengar, Nona. Pilih tempat yang lebih baik untuk mengose. Toko ini dimiliki oleh Hu Corporation, toko perhiasan kelas atas.
Bahkan barang sederhana di sini, harganya mulai dari 1 juta. Kau pikir orang miskin sepertimu bisa membeli apapun di sini? Pergi dari sini. Jangan kotori lantaiku. Bagaimana kalau aku mampu membelinya? Jika kau mampu membelinya, aku akan menambahkan 2 kalung lagi. Terserah kau. Aku ingin melihat. Bagaimana kau akan membayar ini? Aku tidak mau kalungmu. Aku mau kau dan kau. Minta maaf kepada karyawan ini. Apa? Kau mau aku minta maaf pada pegawai magang rendahan ini? Apa salahnya menjadi karyawan magang? Siapapun yang bekerja dengan tangan mereka pantas dihormati. Dan bagaimana jika kau tidak mampu? Aku pasrah padamu. Baiklah, Nona, tolong jangan menerima taruhan itu. Itu tidak sepadan untuk pegawai magang rendahan sepertiku. Jangan khawatir, aku di sini. Cukup, aku tak punya waktu untuk sandiwara. Sok suci ini. Waktuku berharga. Mana kartuku? Tahu kau cuma berakting. Seseorang bawa dia keluar dari sini. Tunggu. Apakah ini cukup? Kartu hitam tertinggi. Hanya 3 di seluruh dunia. Siapa? Siapa kau? Sekarang tepati janjimu. Kau pikir pinggir jalan palsu ini akan menakutiku? Aku sudah melihat banyak penipu sepertimu. Aku tahu itu. Korporasi Hu hanya merilis 3 kartu itu. Kartu hitam. Orang miskin sepertimu tidak mungkin punya 1. Apa ini sungguhan? Coba saja dan lihat. Kau benar-benar mendalami peranmu, ya? Kau pikir aku akan percaya kebohonganmu? Keluar dari sini. Jangan ganggu pelanggan asliku. Dan kau, cepat kemasi barang-barangmu, pergi. Manajer, kumohon, jangan pecat aku. Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Siapa yang menyuruhmu membela gadis liar ini? Ini harganya. Keluar. The film was Kusarankan translated kau pergi cepat. and narrated by M Media. Jangan ganggu pelanggan lain. Suami. Tunggu sebentar, aku sudah mengatur seseorang untuk menanganinya. Kau tidak akan kehilangan pekerjaanmu, benarkah? Kau tidak mungkin percaya. Omong kosong pembohong ini kan? Kau pikir dia istri CEO? 1 panggilan telepon, dan dia bisa menentukan nasibmu? Baiklah, jika kau tidak mampu membeli apapun, maka keluarlah. Jangan merusak pengalamanku melihat perhiasan. Satpa, bawa dia keluar dari sini. Hei, jangan sentuh aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Tuan Qian, kau. Apa yang kau lakukan di sini? Jika aku tidak datang, kau akan membuat kekacauan di sini. Ya, wanita ini. Dia membuat keributan di toko kami dan menghina pelanggan berharga ini. Kemarilah. Oke. Kau berani menyentuh nyonya ini. Mungkinkah dia simpanan baru? Seorang eksekutif. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tapi barusan stafmu membelaku. Namun manajermu ingin memecatnya. Tuan Qian. Aku. Mulai hari ini. Kau dipecat. Tidak, kumohon. Tuan Qian, aku sudah bekerja di sini selama 10 tahun untuk mendapatkan posisi manajer ini. Tolong kasihanilah aku. Hahu. Beraninya kau mengatakan itu? Aku bertanya-tanya, mengapa kinerja toko kita terus menurun? Itu karena parasit sepertimu. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah manajernya. Terima kasih, Tuan Qian. Seseorang. Bawa dia pergi. Hei. Sudah kubilang, kau tidak akan dipecat. Terima kasih. Sekarang giliranmu untuk minta maaf. Bukan aku yang mempersulitnya. Kenapa aku harus minta maaf? Lebih baik kau jilat siapapun yang mendukungmu sebelum hari-hari baikmu berakhir dan kau ditinggalkan. Kenapa aku harus menjilat Hu Beichin? Konyol sekali. Hei, suami, kenapa kalian di sini? Beichin, aku dengar seseorang menindasmu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghangatkan tempat duduknya di rumah sebelum bergegas ke sini. Nenek. Apa kau terluka? Kau adalah nyonya muda keluarga Hu. Kau tak perlu mentolerir siapapun. Jika kau bertemu orang seperti ini lagi, suruh saja pengawal mengusir mereka. Baiklah, Perhiasan apa yang dia sukai hari ini? Bungkus semuanya. aku tidak bisa memakai sebanyak itu sendirian. Lalu pakai yang berbeda setiap hari.
dengarkan aku. Benar-benar menikah dan melupakan nenek. Ori, nenek. Aku cuma berpikir tentang memupuk perasaan dengannya. Dengan begitu, kau bisa menggendong cicitmu lebih cepat. Tidakkah kau berpikir begitu? Lumayan. Hahaha. Bagaimana kalau begini Xiaoro? Besok, kau pergi ke Hotel Perajin untuk bekerja. Dan kemudian, dengan bericin, menumbuhkan perasaanmu dengan benar. Kau juga bisa membantunya. Ah, ini. Dijamin misi selesai. Kenapa kau belum membalas? Kak. Akhirnya kau kembali. Si brengsek Jinro itu mengandalkan The film posisinya was sebagai nona muda translated keluarga Hu. and Dia sangat narrated by arogan. M Media. Kau harus menanganinya dengan benar. Berani menyentuh barang-barangku. Tentu saja aku takkan melepaskannya. Lihat. Itu dia. Kok dia? Kau. Kebetulan sekali. Kau juga bekerja di perusahaan ini. Ya. Soal yang terakhir kali, aku minta maaf. Kau tahu, wanita selalu ada beberapa hari tak bisa mengendalikan emosi mereka. Haha. Sampai jumpa lagi. Kenapa aku punya firasat buruk tentang ini? Lupakan saja, selama kita tidak bekerja sama. Nona muda dari keluarga kelas 3, berani bersaing denganku. Akan kutunjukkan bagaimana aku akan menghancurkanmu. Semuanya, tolong hentikan pekerjaan kalian. Selamat datang kepada dua rekan kerja wanita baru kita. Perkenalkan diri kalian. Kau duluan. Hei, halo semuanya, nama saya Jiangru. Saya sangat senang menjadi rekan kerja dengan kalian semua. Halo semuanya, namaku Jing Yingger. Aku baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Oh iya, aku membawakan semuanya beberapa hadiah selamat datang hari ini. Ayo pilih. Wow, SKE Facial Treatment Essence. Aku selalu enggan membeli ini. Jam tangan Karti, yang termurah puluhan ribu. Yingger, kau terlalu murah hati. Bukan apa-apa. Ini tidak mahal. Asal semua orang suka. Ini tidak mahal. Keluarga Yingger pasti kaya raya. Bukan tentang hadiahnya, tapi niatnya yang berarti. Tidak seperti beberapa orang. Baru datang. Tidak tahu sopan santun dasar. Lihat cara dia berpakaian. Aku yakin dia bahkan tidak mengerti apa yang baru saja kita bicarakan. Benar-benar udik. Aku bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke perusahaan kita. Aku terburu-buru pagi ini. Aku mengabaikannya. Tapi kalian seharusnya tidak mengatakan itu tentang dia. Apa yang salah dengan apa yang kami katakan? Kau hanya lulusan universitas biasa. Bagaimana kau bisa menyelinap ke Hu Corporation? Kau menurunkan The film standar was Hu Corp. translated Tepat sekali. and Hanya orang yang luar narrated by biasa M seperti Media. Yingger yang layak bekerja di Hu Corp. Ayo teman-teman, jangan terlalu keras pada Jiangro. Ini hari pertamanya. Ini perusahaan besar. Jiangro, bagaimana kalau kau belikan kopi? Untuk semua orang sekarang. Kalau begitu kita biarkan saja ini. Ya, kami akan mendengarkan Yingger. Ini hari pertamamu. Sebaiknya bergaul dengan semua orang. Jangan mempersulit Bei Chen. Baiklah, aku akan pergi membeli beberapa. Humph mencoba bersaing denganku. Kau bahkan tidak selevel denganku. Apa? Istri CE ada di perusahaan? Jaga dia baik-baik. Nama belakangnya Jian, mengerti? Iya, aku mengerti. Jiang. Jiangro. Jiang Ying'er. Siapa istri kepala eksekutif? Aku baru saja melihat Rolls-Royce parkir di bawah. Rolls-Royce. Kau tahu itu milik siapa? Aku tahu. Itu milik Yingger. Benarkah, Yingger? Tentu saja, aku melihat Yingger keluar dari mobil sendiri dan keluarga Yingger. Mobil mewah seperti ini, ada beberapa lagi.
Kakak Inger, kau sangat kaya. Dan masih bekerja keras? Bagaimana kami harus hidup? Tepat sekali. Jiang Ru terlihat sangat penakut. Pakaiannya terlihat seperti dari pedagang kaki lima. Sikap Jiang Ying'e sangat elegan dan anggun. Dia juga lulusan luar negeri dan mengendarai mobil mewah. Dia pasti istri CEO. Nyonya, mengapa kau masih bergaul dengan kami? Ini seperti kunjungan kerajaan yang menyamar. Jika The kau film was memberitahuku sebelumnya translated bahwa and kau adalah narrated istri by CEO, M Media. aku bisa memberimu sambutan yang layak. Kakak Inger sebenarnya istri CL. Supervisor bilang begitu, jadi pasti benar. Idiot-idiot ini benar-benar salah mengira aku sebagai istri CEO. Tapi begitu aku mendapatkan Hubi Chen, gelar istri CEO pada akhirnya akan menjadi milikku. Kakak Inger, kau sangat perhatian. Takut kami merasa jauh. Kau bahkan menyembunyikan identitasmu. Kau menertawakan apa? Lulusan universitas kelas 3, orang tak dikenal. Siapa yang tahu bisnis curang apa yang dia gunakan untuk menyelinap ke perusahaan? Hahaha. Nyonya, jika kau butuh sesuatu di masa depan, beritahu aku saja. Aku akan melayanimu sampai mati. Dan kita. Siapa bilang dia istri CL? Kalau bukan dia, apa kau? Lihat dirimu sendiri. Kau pikir kau bisa berpura-pura menjadi istri CL? Beberapa orang suka berfantasi tentang hal-hal yang bukan milik mereka. Lupakan saja. Biarkan dia menjadi kambing hitam. Dengan begini, mereka tidak akan mencurigaiku. Hai, aku bicara padamu. Apa kau tuli? Kalau mau bicara, bicara saja. Kenapa main fisik? Kau mulai marah, kan? Tipikal orang dari latar belakang kelas bawah. Kata-kata dan tindakanmu berbau picik. Aku tadinya mau beli kopi untuk meredakan ketegangan. Tapi melihatmu seperti ini, kau tidak pantas. Kau hanya pesuruh. Kenapa kau bersikap begitu murah hati? Apa maksudmu? Kopi ini dari kakak Inger. Dia mentraktir kita. Kau bukan apa-apa selain hanya pesuruh. Gadis suruhan kakak Inger. Sejak kapan kopi ini jadi milikmu untuk diberikan? Kita rekan kerja. Tidak perlu bersikap begitu antagonis. Tepat sekali, kami memintamu membelinya karena kami sangat menghargaimu. Sungguh sia-sia bimbingan Suster Inger. Orang seperti dia tidak akan pernah bisa masuk lingkaran kita. Sempurna. Lingkaran sepertimu, dengan hierarki sosial ini, aku tidak peduli. Karena kopinya milikmu. Tolong bayar. Inger, ini kesempatan untuk semua orang untuk menikmati kopi. Kau bahkan tidak bersyukur, tapi kau berani meminta uang. Ya, berapa sih harga secangkir kopi? Kurasa kau benar-benar bokak. Betul sekali. Kita semua rekan kerja di sini. Tidak perlu bersikap fisik. Lagi pula kita semua karyawan baru. Mereka adalah veteran perusahaan. Bukan begitu, veteran? Terus kenapa? Apa mereka terlalu tua untuk berjalan? Atau sudah setengah mati? Dan sudah dikubur? Berani menghinaku? Kau benar-benar berani melawan. Siapa yang terlahir untuk diintimidasi? Kau boleh menghinaku. Tapi aku tidak boleh melawan. Logika macam apa itu? Aku tak akan mentolerir ini lagi. Kalian, kalau ada yang banyak bacot, jangan salahkan aku kalau aku kasar. 130. Bu Presiden, tolong selesaikan ini. Dialihkan kepadamu. Inger. Beritahu Tuan Hu. Minta Tuan Hu memecatnya. Dasar sekelompok idiot. Inger, ada apa? Aku baru saja sedikit sakit kepala. Jangan khawatir, aku pasti akan mengurus ini untukmu. Sudah begitu lama. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi Bei Chen saat dia melihatku. Jiang Ying'e. Bagaimana dia bisa kembali? Oh tidak, ini buruk. Nona Jiang. Mengapa kau kembali? Kau bahkan tidak mengatakan apa-apa. Aku ingin memberi Bei Chen kejutan.
The Tuan film Muda was sedang keluar membahas translated proyek. and narrated by M Dia Media. tidak ada di kantor. Hei, Baik kan? sudah kubilang, Tuan Muda tidak ada di sini. Baiklah, beritahu dia untuk memberitahuku kapan dia kembali. Lima menit, kanan, cuma 5 menit. 5 menit. Aku menunda begitu banyak rapat, dan kau bilang hanya 5 menit. Hati-hati di kantor. Perusahaan ini milikku. Aku ingin bertemu istriku. Siapa yang berani menghentikanku? Apa yang kau lakukan? Kau. Kalau kau terus menatapku seperti itu, aku tak bisa menjamin apa yang akan kulakukan padamu. Waduh. Kupikir aku mendengar suara Tuan Hu. Pak Hu? Mustahil, cuma aku di sini. Mau air? Terima kasih. Aku terlalu banyak bekerja sampai berhalusinasi. Itu mengejutkanku. Aduh. Ada apa? Punggungku tertarik. Biar ku pijat. Enak kan? Aku. Oh, kau menipuku. Jangan pukul aku. Ini benar-benar akan rusak kalau kau terus memukul. Seharusnya tidak ada yang masuk sekarang. Kurasa tidak akan ada yang masuk. Haha. Ponselmu berdering. Sebaiknya kau punya sesuatu yang penting untuk kukatakan. Tuan Muda gawat. Jiang Ying Er kembali. Apa? Siapa? Aku ada urusan. Fokus pada pekerjaanmu sendiri untuk saat ini. Hah? Kenapa mendadak sekali? Tidak tahu, apakah mau bertemu seseorang atau bertemu mantan kekasih? Jati dia diam-diam bertemu dengan Jing Rou. Supervisor Wang, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Jiang Rou. Aku ada urusan bisnis nanti. Ikut aku. Itu bukan bagian dari deskripsi pekerjaanku atau tanggung jawabku. Pergi saja saat aku menyuruhmu. Hentikan alasanmu. Jika proyek hari ini berhasil, aku akan menjadikanmu karyawan tetap. Benarkah? Bagus. Suamiku, supervisor bilang dia akan membawaku ke Hotel Emperor malam ini. Jemput aku lebih awal. Suami, bos menyuruh saya untuk ikut ke Hotel Dihau untuk makan sate. Cepat jemput saya lebih awal. Ayo terus minum. The film was Pak Qian, translated aku benar-benar and tidak bisa narrated minum by lagi. M Media. Apa kau masih ingin menjadi karyawan tetap? Hahu. Nona Jian, kau peminum berat. Pantas saja kau dari Hu Corporation. Menyegarkan. Ayo terus minum.
Tidak, aku sungguh tidak bisa. Nona Jiang, produk perawatan kulit. Merek apa yang kau gunakan? Tanganmu sangat lembut dan halus. Aku sudah menikah. Tolong hargai aku. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak akan memakan mutha. Aku ke toilet dulu. Jangan pergi dulu. Duduk dan mari kita mengobrol. Kalau ada urusan, bicaralah dengan supervisor kami. Dia lebih paham operasional perusahaan daripada aku. Apa yang kau lakukan? Nona Jian, berapa gajimu bekerja? Di Hu Corporation? Sayang sekali wajah secantik itu. Sayang sekali. Tapi jika kau mau bersamaku, aku jamin, kau akan bisa berkuasa di Jiangchen. Kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Jiangro, Tuan Chen bernilai lebih dari 100 juta. Mungkin suatu hari nanti, aku akan membutuhkan bantuanmu. Bukan itu yang kau katakan sebelum kesini. Hei, itu tidak penting. Jika kau bisa membuat Tuan Chen senang hari ini, itu akan menjadi kehormatan besar bagimu. Xiao Wang benar-benar tahu bagaimana menangani sesuatu. Kalian ngobrol dulu. Aku akan pergi sekarang. Hah? Nyonya, saya sudah mengurusnya. Berkah dari langit ini akhirnya datang padaku. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Kau hanya punya waktu 3 menit. Baiken. Aku ingat kau pernah berkata, kau akan menjadi Presiden Hu Corporation untukku. Aku melihat pencapaianmu sekarang dan aku benar-benar bahagia untukmu. Kau hanya ingat itu. Lalu, apa kau ingat? Saat Hu Corporation sedang krisis. Bagaimana kau meninggalkanku saat aku terpuruk? Dan pergi ke luar negeri sendirian? Aku pergi karena aku sakit parah saat itu. Itu sebabnya aku begitu tega pergi. Jika kau tidak percaya padaku, kau dapat memeriksa catatan medis luar negeri. Kau sangat siap. Perlukah diperiksa? Baiken. Aku dengar di luar negeri bahwa kau dijebak dan menjadi tidak waras. Aku sangat khawatir tentangmu. Jadi aku kembali. Kita sudah di masa lalu sekarang. Istriku adalah Jiangro. Jika kau berani macam-macam dengannya, cobalah saja. Baiken. Aku akan menjemput istriku dari kantor. Pelayan, tolong bonnya. Baiken. The film was Kau akan menyesali translated apa and yang kau narrated katakan. by M Media. Kalau kau berani macam-macam lagi, aku tidak akan sopan padamu. Hahaha, tidak sopan padaku ya. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kau akan bersikap tidak sopan padaku. Ahai. Siapa itu? Siapa kau? Ahai. Salah paham. Ini semua salah paham. Pergi. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, terima kasih. Aku senang kau baik-baik saja. Baiken, tunggu aku, Beichan. Baiken, bukankah itu Jinro? Brengsek itu Hu Beichen. Beginikah caranya dia melindungimu? Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu di mana dia? Saat kau dalam masalah? Tidak apa-apa. Dia hanya sibuk bekerja. Bisa dipahami. Lupakan saja. Biar aku mengantarmu pulang untuk beristirahat. Beichin, bukan seperti yang kau pikirkan.
Begitu mesra, jika aku tidak tahu lebih baik, kupikir kalian berdua adalah sepasang kekasih. Baiken, apakah aku salah bicara? Kalian berdua saling kenal? Izinkan aku memperkenalkan diri kembali. Aku mantan pacar Baiken. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Baiken, apakah aku tidak mengatakan yang sebenarnya? Bukankah kau bilang, kau tidak punya mantan pacar? Dengar, biarkan aku jelaskan. Aku sudah bersama Beichan selama 3 tahun. Awalnya karena pergi ke luar negeri untuk berobat. Aku pergi tanpa pamit. Saat di luar negeri, aku mendengar bahwa Beichan akan menikah. Aku tahu saat itu bahwa dia pasti bertindak karena dendam padaku. Diam. Apa yang dia katakan itu benar. Xiaoro, sudah kubilang Hu Bingchen tidak bisa dipercaya. Kau sudah menikah, namun dia masih berhubungan dengan mantannya. Kau cari masalah. Kau berani melakukannya, tapi tidak mengakuinya? Hu Bingchen, apa kau laki-laki? Percayalah padaku, aku benar-benar tidak ingin kau terlalu banyak berpikir. Aku, Xiaoro polos dan baik hati. Kau masih ingin membohonginya? Cukup. Aku butuh waktu untuk berpikir. Jiangro, Jiangro, Baiken, Jiangro bahkan tidak memiliki kepercayaan paling dasar padamu. Apakah kau yakin ingin bersamanya? lepaskan aku. Baiken, aku benar-benar menyukaimu. Aku sangat peduli padamu. Kau tidak merasa itu kotor? Ya, aku merasa. Baiken, Aku peringatkan kau. Jangan ikut campur urusan kami lagi. Baiken, Jiangro. Xiaoro, tidak layak menangisi sampah itu. Itu tidak benar. Dia tidak seperti itu. Apa kau belum mengerti juga? Hu Bingchen sama sekali tidak mencintaimu. Xiaoro, kau masih memilikiku. Minggir. Kau berani menyentuh wanitaku? Kau cari mati. Hei, sudahlah, hentikan. Hu Beichin. Kau baik-baik saja. Xiaoro, ceraikan dia. Aku akan menikahimu. Jangan pernah katakan itu lagi. Sepertinya, kita senasib. Mengapa tidak? Kita bekerja sama. Jika kau berani menyentuh Jiangro, kau harus berurusan denganku. Dasar bodoh. Beichin. Aduh. Apa yang kau lakukan? Kau sangat peduli padanya? Kenapa kau kembali? Bukan seperti yang kau pikirkan. Tidak ada apa-apa di antara kami. Lalu kenapa kau pergi makan malam dengannya sendirian di hotel? Supervisorku mengajakku makan malam untuk urusan pekerjaan. Aku hampir dilecehkan. Dia menyelamatkanku. Makan malam kerja. Jadi, Aku bahkan tidak mengatakan apapun padamu. Kenapa kau berbohong padaku? aku hanya tidak ingin kau terlalu banyak berpikir. Kau berpikir seperti itu. Aku tidak akan berpikir berlebihan jika kalian tidak bisa melepaskan satu sama lain. Kenapa kau tidak melepaskanku saja? Ketika aku meminta cerai, bukankah kau juga tidak melepaskanku? Aku belum melupakannya. Lalu, kenapa kau membiarkannya bergabung dengan perusahaan? Hu Beichin, hanya ini kemampuanmu? Tidak ada yang peduli dengan perasaanku. Aku tidak tahu awalnya. Dia kembali ke negara ini. Dia mencarimu tepat setelah dia kembali. Dan kalian berdua makan malam berdua. Apa aku semudah itu ditipu? Aku bertanya-tanya, kenapa kau terus tidak menjawab panggilanku? Ternyata aku hanya alat yang kau gunakan untuk menggantikannya. Hu Beichin, karena cinta sejatimu sudah kembali. Aku tak perlu lagi berada di sisimu. Ayo kita bercerai. Apa yang kau lakukan? Jika kau berani menyebut perceraian lagi padaku, aku akan. Kau akan apa? Hiks, cinta sejatimu telah kembali. Kenapa kau berpura-pura?
Begitu, polos dan lugu di depanku. Saat aku berada di titik terendahku, dia meninggalkanku dan pergi ke luar negeri, orang yang sangat egois dan materialistis. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Benarkah? Baiklah. Aku bersumpah, jika apa yang kukatakan barusan, setengahnya saja bohong, aku akan disambar petir. Hei, siapa yang menyuruhmu bersumpah seserius itu? Jadi, maksudmu, kau percaya padaku? Maafkan aku. Mulai sekarang aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Aku akan segera menangani masalah Jiang Ying-er. Jangan khawatir. Aku takkan membiarkanmu menderita lagi. Sedangkan kau, mulai sekarang, tidak boleh berhubungan, sedikit pun, berhubungan dengan pria itu. Hahaha. Oh, jadi CEO kita yang terhormat. Cemburu. The film was translated Cemburu and sedikit pada istriku narrated sendiri, by M. boleh kan? Media. Seharusnya boleh. Hahaha. Maaf, Nona Jin, kami secara resmi memberitahu Anda telah diberhentikan oleh Hu Corporation. Bajingan Jingrow itu menyebalkan, Kak. Jangan khawatir dulu. Jika cara ini tidak berhasil, ada cara lain. Apa? Seluruh Jiang Cheng tahu bahwa Hu Yifan, tuan muda kedua keluarga Hu, telah berselisih dengan kakak laki-lakinya selama bertahun-tahun. Bagaimana kalau kita mencobanya? Itu ide yang bagus. Semuanya akan berjalan sesuai rencanaku. Setelah selesai, kekayaan keluarga adalah milikmu, dan Hu Bi-chan adalah milikku. Kenapa aku harus percaya padamu? Mengapa kau tidak mencoba dan melihat? Tuan muda kedua Hu ini sangat cerdik. Bahkan jika aku punya keberanian 10 kali lipat, aku tak akan berani menipumu. Kau tahu apa yang baik untukmu. Asalkan kau bisa membantuku menyingkirkan Jingrow. Posisi CEO Corporation. Aku bersedia membantumu. Sepakat. Kerjasama yang menyenangkan. Soal manajer Wang, yakin kau tak butuh bantuanku? Lagi pula dia sudah bersama perusahaan selama bertahun-tahun, sekarang tiba-tiba memecatnya. Ini pasti akan melukai perasaan karyawan lama. Kita tunggu saja dulu. Tunggu sampai aku menemukan bukti. Akan kukatakan saat aku menemukannya. Apa kau lupa sesuatu? Kalau begitu aku pergi. Mengapa Suster Yinger tidak ada di sini lagi? Dia mungkin sedang menjalani hidup. Dia kembali, kan? Dia istri Seal. Bagaimana mungkin dia terus bekerja di sini selamanya? Kami tidak dapat menghubunginya Yan atau Tuan Chen. Mengapa dia kembali ke perusahaan? Jiangro, datang ke kantorku. Jiangro, tadi malam, dengan Tuan Chen, bagaimana? Aku tak mengerti apa yang kau katakan. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Jadi maksudmu kau memintaku menemaninya minum? Supaya Tuan Chen lebih mudah mendekatiku. Apa salahku padamu? Kau menyinggung istri CEO. Jiangro, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kau seorang gadis, tidak mudah menjalani hidup di luar sana. Tidak ada latar belakang keluarga. Tidak ada koneksi. Jika kau bersama Tuan Chen, hidupmu akan sangat enak. Jadi aku harus berterima kasih padamu. Lihat apa yang kau katakan. Jika kau tidak menyukai Tuan Chen, kau bisa bersamaku. Hei, tentu saja, kau tidak cukup baik untukku. Sosok ini lumayan juga. Hei, kalau kau bersamaku, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan menjadi karyawan tetap. Ahai. Berani kau memukulku? Akan kupecat kau sekarang juga.
Aku ingin lihat The siapa film yang was memecat siapa. translated and narrated by Kau. M Media. Ahai. Si pengawas tampak begitu sopan di permukaan. Tapi ternyata dia cabul. Saat dia melecehkanku, aku tidak berani mengatakan apa-apa. Aku ingin tahu pahlawan mana yang membalasku. Sangat memuaskan. Apa yang membuatnya begitu sombong? Mungkinkah dia yang menjebak si pengawas? Dia tidak punya kekuatan seperti itu. Apa kau pikir dia istri CEO atau semacamnya? Maaf. Kenapa kau? Ini Hucorp. Aku bisa datang dan pergi sesukaku. Bukan urusanmu. Wah, Apa ku bilang kau boleh pergi? apa kau lupa pelajaran hari itu? Ku biarkan kau berlagak dulu. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Takkan ku katakan. Kau akan memohon padaku nanti. Dan itu takkan berguna. Apa dia menindasmu? Tidak. Tapi kenapa dia kembali ke perusahaan? Dia pasti memohon pada nenek. Nenek luluh dan mengizinkannya kembali. Jangan khawatir, jika dia berani menindasmu lagi. Tangan manapun yang dia gunakan, akan kupotong. Terima kasih, suamiku. Oh. Kantor. Kau lapar. Bagaimana kalau kau ke kantorku dan makan sesuatu? Tidak. Kupikir aku akan memesan makanan saja. Bagaimana kalau mereka melihatku? Mereka akan bergosip lagi. Tidak bisa. Aku istri CEO Corporation yang terhormat. Bagaimana aku bisa makan? Makanan seperti takeout itu tidak higienis dan tidak bergizi. Baiklah, kau cukup pandai merayu. Aku akan kembali sekarang. Semua, tolong hentikan sejenak. Apa yang kalian lakukan? Tuan Hu menghargai kerja keras semua orang. Dengan semua lembur akhir-akhir ini, beliau secara khusus memesan hidangan mewah. Dari Hotel Bintang 5, untuk semua orang. Ada cukup untuk semua orang. Wah, Silakan ambil sendiri. wow, Tuan Hu sangat perhatian. Ini sangat mewah. Dia benar-benar berusaha keras untuk mencegahku memesan makanan. Silakan. Ini bagianmu. Terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Haha. Asisten Lee, bukankah milikmu agak berlebihan? Ya, selamat menikmati hidangannya, semuanya. Makanlah. Kau lihat itu? Jingruo dan Lizan saling berpandangan. Hubungan mereka jelas tidak biasa. Ya, sejak dia bergabung dengan perusahaan, kita mendapatkan segala macam tunjangan karyawan. Dia terlihat sangat lembut dan rapuh. Namun dia berani merayu asisten Lee, mengganggu suasana kantor. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku menghadapinya. Wow! Suami, terima kasih untuk kotak makan siangnya. Aku tahu kau tidak kompeten. Orang tidak penting tanpa latar belakang. Bagaimana kau bisa masuk ke Hu Corporation? Perusahaan sebesar itu, ternyata kau The film mendekati was asisten Lee. translated and narrated by M Media. Apa yang kau lakukan? Jaga mulutmu. Apa urusanmu? Berani melakukannya tapi tidak mengakuinya ya? Lihat semuanya, makanan Jingruo. Lebih baik daripada kita semua. Jingruo, di kotak makan siangmu, mengapa ada begitu banyak daging? Karena apa? Jangan bilang kau akan mengatakan bahwa Tuan Hu memberimu perlakuan khusus. Merayu asisten Lee saja tidak cukup. Sekarang kau mengincar Tuan Hu. Tak tahu malu. Kau! Jangan keterlaluan. Apa urusanmu? Pergi sana. Jika kamu menindas Jingruo lagi, aku akan memberitahu asisten Lee bahwa kalian adalah pengganggu di tempat kerja.
Terima kasih untuk tadi. Jangan sebut-sebut. Dulu ketika semua orang mengganggumu, aku takut dikucilkan. Jadi aku tidak pernah membelamu. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Bukankah kau juga melindungiku hari ini? Aku yang tangani ini. Sisanya terserah kau. Maafkan aku, Tuan Lu. Tidak apa-apa. Rencana strategi pemasaran lahan nomor 1. Dokumen ini. Kudengar, proyek yang sebelumnya akan dikerjakan bersama Hu Corporation. Namun, manajer tiba-tiba mundur. Hu Corporation. Ya. Kudengar, karyawan junior Hu Corporation yang bertanggung jawab atas proyek ini, namanya seperti Jing Ro atau semacamnya. Dia menangis dan memohon agar kami mempertimbangkan kembali. Sungguh sayang. Halo, aku ingin kau pergi ke Hu Corporation. Jiang Ro, kudengar seorang klien sangat menyukai proposal desainmu untuk simposium ini. Mereka secara khusus memintamu untuk mewakili perusahaan di Haicheng. Benarkah? Bagus sekali. Setelah aku mendapatkan klien ini, aku dan Wei Jin tidak perlu merahasiakan hubungan kita lagi. Tua. Yang mana yang harus kutandatangani? Bukan apa-apa. Ada apa? Tua. Sejak Nyonya pergi dinas, Anda jadi kurang fokus. Menurut saya, kalau Anda benar-benar merindukannya, Anda seharusnya memberinya kejutan dengan hadiah. Di Haicheng, semua perempuan suka kejutan. Tapi aku, Keohu Corporation, bagi seorang wanita, untuk mengabaikan pekerjaanku, itu tidak pantas, kan? Tua, kita tidak bisa berpikir seperti itu. Seperti kata pepatah, istri bahagia membawa keberuntungan. Pria yang menyayangi istrinya ditakdirkan untuk hal-hal besar, benar kan? Bagaimana menurutmu jika kita membuat Nyonya bahagia? Bukankah Hu Corporation akan makmur? Ayo pergi. Baiklah. Aku ingin tahu, apakah klien ini mudah diajak bergaul? Bagaimana jika aku gagal? Jangan khawatir, kita sudah lama sekali mempersiapkan ini. Kita pasti berhasil. Location, apa yang kau lakukan di sini? Maafkan aku merahasiakannya darimu sebelumnya, karena aku tidak ingin kau merasa tertekan. Jadi, kau, klien kami. Untuk proyek ini, tolong diskusikan dengan kolegaku. Hei, Xiaoro. Aku sangat ingin membantumu. Caranya bersikap. Dia tulus ingin membantumu. Tapi aku takut suamiku akan cemburu. Apa yang kau takutkan? Bukan cuma kalian berdua. Aku juga akan di The sana. film was ayolah. translated and narrated by M Media. Ini pertama kalinya aku mengerjakan proyek sebesar ini. Kalau kau tidak di sana, aku pasti akan mengacaukan ini. Tolong aku, oke? Baiklah. Tuan Lu, mari kita bicara sambil makan malam. Bagus. Hei, apa kau baik-baik saja setelah kejadian terakhir kali? Tidak apa-apa sekarang. Aku menghabiskan setengah hari membujuknya di rumah. Syukurlah, aku sangat mengkhawatirkanmu. Mari bersulang. Untuk kolaborasi yang sukses. Bagus, bersulang kalau begitu. Aduh, kenapa kepalaku sakit sekali? Xiaoro? Tuan Lu. Kak Inger, ini ditangani dengan baik. Bawa keluargamu. Dan pergi dari sini sekarang. Jika aku tahu bahwa kau masih di Jiangcheng, konsekuensinya,
Kau tahu apa akibatnya, kan? Jangan khawatir. Jiang Rou, mari kita lihat bagaimana kau akan lolos dari yang satu ini. Bunganya sudah siap. Ya Tuan Muda, setiap kuntungnya dipetik dari perkebunan di luar negeri dan diterbangkan ke sini. Halo, Baiken, kurasa aku baru saja melihat Jiang Rou dan Silu itu bersama. jangan ganggu aku lagi. Benarkah mereka sepertinya menuju hotel? Cepatlah kemari. Berbalik. Location. Hah? Xiaorou, bukankah kita sedang makan malam? Bagaimana kita bisa sampai di sini? Aku tidak tahu. Baiken, lihat. Aku tidak berbohong, pasangan selingkuh ini tertangkap basah. Tertangkap. Beijing, kami sedang makan malam. Dan kemudian aku tiba-tiba pingsan. Jiang Rou, beraninya kau membuat alasan? Kau selingkuh dari Beichan, pergi ke hotel dengan pria lain. Dan sekarang kau berpura-pura tak bersalah. Apa kau punya rasa hormat pada Beichan? Jaga bicaramu. Aku memang menyukai Xiaorou. Itu sebabnya aku datang ke Haichem untuk menemuinya. Tapi aku tidak bermaksud. Aduh, Beijing, hentikan. Beichan, hentikan. Kau akan membunuhnya. Beichan. Beichan, tak pantas semarah ini karena pasangan ini. Ayo pergi. Beijing, Xiaorou. Beijing, Beijing, Beijing. Tolong biarkan aku menjelaskan. Kau datang ke Haichen hanya untuk diam-diam bertemu dengannya. Tidak. Aku datang untuk konferensi. Aku tidak tahu klinya adalah dia. Kurasa konferensi itu bohong. Pertemuan rahasia adalah kebenarannya. Beijing, aku belum melakukan apapun untuk mengkhianatimu. Aku hanya mendiskusikan pekerjaan dengannya. Pekerjaan macam apa yang butuh ranjang untuk dikerjakan? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kenapa aku ada di sana. Hah? Benar, aku punya kolega. Kami makan bersama. Aku bisa memintanya menjamin aku. Kau masih belum menyerah. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan periksa dan coba lagi. Kenapa ini terjadi? Jiang Rou, akting yang payah. Apa kau pikir Beichan akan percaya? Diam, aku masih bertanya-tanya. Kenapa kau ada di sana? Apa urusan ini? Ada hubungannya denganmu? Tikus terpojok menggigit ya? Kaulah yang mempermainkan perasaan Beichan duluan. Bahkan Tuhan pun tak tahan dan mengirimku untuk mengungkap semua ini. Beijing, aku benar-benar tidak bertemu diam-diam dengannya. Sekarang, Xiao Qi juga tidak ada di sini. Aku tidak punya cara untuk membuktikan diriku padamu. Bukankah ada kamera pengawas di koridor hotel? Tarik dan lihatlah. Bukankah itu akan menunjukkan apakah dia tak bersalah atau tidak? Bagus, kami akan memeriksa rekaman pengawas. Aku tidak akan mengakui sesuatu yang tidak kulakukan. Aku tidak akan mengaku. Tampilkan rekaman pengawasan hotel. Hal. Apalagi yang bisa kau katakan untuk membela diri? Tidak. Kalau itu bukan aku. Rekaman kamera pengawas sangat jelas. Kalian berdua yang masuk ke kamar. Apalagi yang bisa kau katakan untuk membela diri? Ini pasti seseorang yang berpakaian persis sepertiku, yang sengaja menjebakku. Percayalah padaku. Jiang Rou, aku tak pernah menyangka kau seperti ini. Bahkan sekarang, kau masih tak mengakuinya. Cukup. Kurasa aku harus hati-hati. Dan serius mempertimbangkan. Apakah ada gunanya melanjutkan? Hicks. Beijing. Hicks. Kenapa kau tidak percaya padaku? Apakah perasaan kita selama ini palsu? Hicks. maafkan aku. Aku benar-benar ingin membantumu. Aku tidak menyangka ini akan menjadi bumerang. Xiaorou,
Kau sudah menikah dengan Hu Bichen begitu lama. Tapi dia bahkan tidak mau repot-repot mendengarkan penjelasanmu. Apa kau yakin masih ingin bersama orang seperti itu? Tolong urus urusanmu sendiri. Jika kau benar-benar ingin membantuku. Hicks, jangan cari aku lagi. Beichan, jangan bersedih karena wanita seperti itu. Kau masih punya aku. Ngomong-ngomong, kenapa kau di Haichen? Bukankah karena seseorang memecatku? Aku sedang bad mood. Jadi aku keluar untuk menjernihkan pikiranku. Begitu kan? Untung aku datang ke Haichen kali ini. Kalau tidak, aku tak akan menemukan sifat asli wanita itu. Jangan khawatir, Beichan. Aku akan selalu di sisimu. Aduh. Hu Bichen, bajingan. Shioro sangat sedih. Kau malah bersama wanita lain, menggoda dan bermesraan. Aduh. Aduh. Ya, Hentikan perkelahian ini. The film Hu was Bichen, translated kau and tidak menghargai narrated Xiaorou. by M Kau akan Media. menyesal. Tentu saja akan ada yang. Kau baik-baik saja, Beichan. Aku tak menyangka wanita itu, Jingro, benar-benar akan menyuruh Lu Cixin untuk memukulmu. aku terlalu baik padanya sebelumnya. Membuatnya lupa diri. Terima kasih. Karena tetap di sisiku. Beichan, akhirnya kau menerimaku. Sudah terlambat. Kembali dan istirahatlah. Bagus. Tuan muda, Nyonya muda tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku tahu. Lalu kenapa kau tadi? Tuan muda, Anda melakukannya dengan sengaja kan? Aku curiga semua ini. Diatur oleh Jiang Yinger. Selidiki secara menyeluruh, tapi jangan sampai dia curiga. Ya, tapi Tuan muda, kenapa Anda tidak bicara saja dengan Nyonya muda dan menjelaskan semuanya? Jiang Yinger itu teliti dan penuh perhitungan. Selain itu, ada Hu Yifan di perusahaan. Sampai semuanya diselidiki sepenuhnya. Aku hanya bisa menjaga jarak dari Jiang Rou. Aku kenyang. Aku akan kembali ke perusahaan. Ada apa dengannya? Nat, aku ada urusan. Aku harus pergi sebentar. Ada apa dengan mereka berdua ini? Begitu gegabah. Nenek, aku tahu kenapa mereka bertengkar. Kenapa? Karena kakak ipar diam-diam menemui pria lain di belakang kakak. Kau tak bisa bicara seperti itu. Aku sungguh tak mengarang ini. Lihat. Buktinya ada di sini. Jianru. Berani ya kau mengkhianati cucuku? Kenapa kau memintaku datang ke sini? Beichan bilang dia tak ingin bertemu denganmu. Tak ada cara lain. Jadi aku harus datang menggantikannya. Surat perjanjian perceraian. Jika dia tidak datang, aku tidak akan tanda tangan. Kusarankan kau tanda tangani. Jika berita kau selingkuh dari Beichan tersebar, kau tak akan mendapatkan apapun. Jika kau tidak menjebakku, dia tidak akan memperlakukanku seperti ini. Itu tidak sepenuhnya benar. Aku tidak memaksamu untuk pergi ke hotel dengan Lu Cixin. Kau pasti menjebakku. Aduh. Apa yang kau lakukan? Lihat ini. Beginilah cara menjebak seseorang. Hah? Kau, Apa yang kau lakukan? The film Beichan, was translated and narrated Ada by apa? M Media. Beichan, jangan salahkan Jingro. Aku tahu dia dendam. Karena aku memberitahumu tentang dia dan Lu Cixin. Apa yang dia katakan itu benar. Jawabanku, apa itu penting bagimu? Tuan Hutoh tidak percaya. Baiken, Bawa dia untuk mengobati lukanya. dan bagaimana dengannya? Dia sengaja melukaimu. Tentu saja aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dan ngomong-ngomong, bicaralah padanya tentang perceraian. Bagus, aku akan menemuimu nanti. Nona Jian, tolong. Apa yang sedang kau lakukan? Tunggu aku di sini.
tanganmu. Aduh. Lepaskan aku. Apa kau mau ada bekas luka? Hu Beichin. Kau pikir mempermainkan perasaanku itu menyenangkan? Aku tidak mempermainkan perasaanmu. 1 menit kau ingin bersamaku. Menit berikutnya kau bersamanya. Sepertinya kau tak bisa lepas darinya. Beri aku sedikit waktu lagi. Percaya padaku. Setelah aku menyelesaikan semuanya, aku akan menceritakan semuanya padamu. Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Jika memang ada sesuatu, kau bisa memberitahuku. Kita bisa hadapinya bersama. Kalau begitu, mari kita bercerai. Lepaskan aku. Tidak. Baiklah, akan kukatakan padamu. Aku curiga masalah ini berkaitan dengan Jiang Ying'er. Bahkan Hu Yifan mungkin terlibat. Jadi, kau melakukan semua ini untukku? Masalah ini terlalu rumit. Kau tidak seharusnya terlibat. Aku tidak serapuh yang kau pikirkan. Dibandingkan dengan rencananya, aku lebih khawatir tentang ketidakpercayaanmu. Maafkan aku. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Yang harus minta maaf adalah dia. Dialah yang menginginkan laki-lakiku. Dan dia menggunakan metode yang begitu keji. Jangan khawatir. Pria Anda hanya akan menjadi milikmu. Tak seorang pun bisa mencurinya darimu. Tuan muda, Nyonya muda. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Nyonya tua ingin kalian berdua segera kembali. Katanya ada hal penting yang harus dibicarakan. Bagaimana? Kakak ipar, tak kusangka kau seperti ini. Sebelumnya, aku salah masuk kamar, dan kau dan kakak menghajar saya setengah mati. Lalu astaga, kau main belakang dengan keluarga Hu, dengan pria lain. Baiklah. Menikmati perlakuan Nyonya muda, keluarga Hu, tapi kau malah selingkuh dari Beichan. Kau membuatnya malu, tak tahu malu. Aku tahu kau membenciku, tapi aku bukan orang seperti yang kau katakan. Hei, bukan kau yang diselingkuhi. Kenapa kami membencimu? Hentikan pertengkaran ini. Xiaoru, foto-foto ini. Bagaimana kau menjelaskan ini? Nenek sebenarnya. Karena kau tak bisa melupakan pria itu. Kau seharusnya memberitahu kami lebih cepat. Aku tak akan membiarkanmu menikah dengan keluarga Ho. Maaf, Nenek, aku benar-benar tidak bisa menjelaskan sekarang. Menjelaskan ini padamu, tapi aku harap kau bisa mempercayaiku. Aku tidak mengkhianatinya. Buktinya sudah jelas. Kau masih mengelam? Keluar dari rumahku sekarang. Keluar. Tolong. Jaga Nenek. Rasakan. Apa yang terjadi? Nenek mengamuk hari ini. Tak lama lagi, mereka akan bercerai. Aku melakukan semua ini. Dan kau tak memberi imbalan. Kontrak kita sepertinya tidak memiliki klausul itu. Apa yang bisa diberikan kakakku, bisa kuberikan juga. Penjagaan Hu Beichen selalu ketat. Jika kontrak kita terbongkar, apa kau pikir kau masih bisa mendapatkan harta keluargamu? Sial. Apakah itu sakit? Tidak sakit. Kenapa kau tak membiarkanku memberitahu mereka? Hanya dengan cara ini, mereka akan lengah. Kita bisa bekerja tanpa khawatir. Tapi aku tak mau kau terluka. Tidak apa-apa. Dan kau masih berjalan sesuai rencana awal. Aku akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganmu. Jadi mereka benar-benar bersekongkol. Sepertinya mereka mulai merencanakan ini sejak lama. Lalu kolegamu, kemungkinan besar salah satu dari mereka juga. Xiaoqi. Pantas saja aku tidak bisa menghubunginya beberapa hari terakhir ini. Sekarang saksinya hilang. Apa yang kita lakukan? Kalau begitu kita hanya bisa menunggu Jiang Ying'er untuk mengekspos dirinya sendiri. Apa maksudmu? Bagus, ayo kita lakukan. Baikkan jangan minum lagi.
Aku hanya tidak mengerti. Aku telah melakukan begitu banyak untuknya, namun dia masih menolak untuk menyukaiku. Bacon. Sudah kubilang sejak lama. Jiang Ro tidak sebanding. Beichin, aku menemukan rekan itu. Apa katamu? Jiang Ro, kau telah sangat menyakiti Beichan, dan kau masih berani muncul di hadapannya? Aku datang ke sini untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Apa? Kau menghentikanku? Apakah karena kau punya hati nurani yang bersalah? Kenapa aku harus merasa bersalah? Aku hanya merasa itu semua tidak sebanding untuk Beichan. Kau tidak berhak mengatakan itu padaku. Kau belum tahu ya? Bacon akan segera menceraikanmu dan menikah denganku. Kau mimpi. Aku tidak akan menceraikannya. Mengambil sepotong daging di pinggir jalan, dan berpikir kau bisa merebutnya begitu saja. Jiang Ro, apa kau seekor anjing? Kau! Jangan ganggu urusan pribadi kami. Pergi dari sini sekarang. Oh, Beichin, aku... Tidak, Beichin, pergi. Bacon. Apa yang dia katakan barusan? Hah? Tidak ada apa-apa. Itu... Aku mau ke kamar mandi. Kau istirahat saja di sini. Hai, kau di mana sekarang? The film was Aku di rumah. translated Ada and apa? narrated Ina. by M Media. Kau harus segera meninggalkan negara ini. Jangan biarkan siapapun menemukanmu. Jika apa yang kau lakukan terhadap Jiang Ro terungkap, bahkan aku pun tak bisa menyelamatkanmu. Jiang Ro, aku menolak untuk percaya. Kau bisa menghapus noda ini. Aku ingin orang ini di depanku dalam 24 jam. Saya telah meninjau semua rekaman pengawasan perusahaan. Akhirnya saya mendapatkan gambar wajah orang ini dengan jelas. Apa kau menemukannya? Maafkan aku, Xiaoro. Seandainya aku menyadarinya lebih cepat. Kalau begitu, kau tidak akan. Dengan begini, kau juga tidak akan jatuh ke dalam perangkap Jiang Hinga. Tidak apa-apa, dia sudah lama mengincarku. Bahkan jika waktu itu tidak berhasil, dia akan menemukan kesempatan lain. Jadi, bagaimana sekarang? Benar, aku akan menyerahkan informasinya ke polisi. Terima kasih untuk hari ini. Aku sangat menghargainya. Xiaoro, orang ini saja tidak cukup untuk menghukum Jiang Hinga. Aku tahu. Biar aku tangani ini sendiri. Aku tidak ingin kau dimanfaatkan lagi karena aku. Biarkan aku membantumu untuk terakhir kalinya. Kalau tidak, aku tak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Bacon, kapan kau akhirnya akan mengajakku bertemu Nena? Bantu aku berakting. Keberatan kalau kita duduk di sini? Tidak sama sekali. Bacon, kau terlihat sangat kurus akhir-akhir ini. Ini, makan daging lagi. Holmes. Sini, biar aku menuapimu. Yingar. Bukankah kau selalu ingin pergi, pulang dan bertemu Nenek? Ya, Kalau begitu ayo kembali ke keluarga Hu besok. benarkah Bacon? Hu Beichin, kita belum bercerai. Kalau begitu aku harus bertanya pada nona muda ini untuk persetujuannya. Tak ingin ada yang berpikir pacarku adalah wanita lain. Baiklah, aku akan menuruti. Pasangan tak tahu malu. Aku sangat menyesal. Barusan, aku memanfaatkanmu. Aku tahu kalian berdua sudah lama bersama.
Wajar jika kau belum bisa melupakannya. Tapi jangan khawatir, dengan begini kau juga tidak akan. Sampai kau mencintaiku. Benarkah? Itu luar biasa. Jadi besok, kau akan menemaniku kembali ke kediaman Hu? Sandiwara ini harus berakhir. Benarkah, Bacon? The film was translated and Halo narrated Nenek, by M. namaku Media. Jiang Yingger. Aku pacar Beichan. Bagus, bagus, bagus. Beijing telah menceritakan semuanya padaku. Selama kau tulus dan memperlakukan Beijingku dengan baik, keluarga Hu kami tidak akan menganiayamu. Terima kasih, Nenek. Di mana Jiang Ro? Bawa dia kembali untuk bercerai. Hu Beichin, apa kau puas sekarang? Jiang Ro, kau telah melakukan hal-hal bodoh. Dan kau masih berani melapor pada cucuku? Begini, kau sudah menikah dengan keluarga Hu selama berbulan-bulan, dan belum ada tanda-tanda kehamilan. Seharusnya kita tidak menghabiskan begitu banyak uang untuk menikahinya. Aduh ibu, kau salah paham. Mungkin dia. Sudah. Begitukah? Tunjukkan rasa hormat saat kau berbicara denganku. Jangan khawatir, Nenek. Aku tidak akan pernah mengkhianati Beichan. Setelah kami menikah, kami akan bekerja keras bersama untuk memastikan Nenek segera punya cicit. Bagus, bagus, bagus. Ini cucu menandu macam apa? Hahaha. Keluarga Hu membutuhkanmu. Kenapa kau masih di sini? Kenapa kau belum pergi? Apa? Kau berniat untuk tinggal di kediaman Hu? Li Sun, antar dia keluar. Yin kapan kau berencana untuk menikahi Beijing? Nenek menunggu cicit. Hahaha, aku akan melakukan apa yang Nenek inginkan. Bagus. Tinggallah di kediaman Hu malam ini. Aku akan meminta seseorang menghitung tanggal baik. Nenek. Maharnya. Oh iya ya. Kali ini, kita harus mempersiapkan lebih banyak lagi. Kita akan membuat Jian Ru menyesali semuanya. Aku membantumu mengamankan Hu Beichen. Kapan kau akan membantuku mengamankan kekayaan keluarga Hu? Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakanmu. Kau bodoh dan tidak menyadarinya. Kau masih belum mengerti situasimu sendiri. Kau ingkar janji? Aku memang bilang, aku akan membantumu mendapatkan harta keluarga. Tapi apakah aku bilang, kapan? Bajingan, akan kubunuh kau. Apa kau tidak takut? Kau tidak akan mewarisi Hu Corp? Pergi dari sini. Aduh, apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Turunkan aku. Aduh. Hu Yifan, apa maumu? Akan kuberitahu kau hari ini. Akibat mempermainkanku. Ah tidak. Inyahlah. Apa yang kau lakukan? Ini benar-benar memalukan. Memalukan? Nah, bukankah kau sedang mendiskusikan kolaborasi dengannya? Lalu bagaimana? Ini semua salah sayang kecil The ini. film Kau. was translated Jiang Yinga. and narrated by M. Jelaskan Media. dirimu. Hah? Baiken, bukan seperti yang kau pikirkan. Rasanya difitnah oleh orang lain. Bagaimana rasanya? Bukankah itu mengerikan? Jiang Ro, bukankah kau sudah meninggalkan keluarga Hu? Jika aku tidak melakukan ini, maukah kau lengah? Apa maksudmu? Beijing, Xiao Ru, bagaimana akting nenek hari ini?
Sangat bagus. Apa maksudmu? Sebenarnya, kami sudah lama menemukan bahwa kalian berdua berkolusi. Jadi, hari ini kita minta nenek untuk mengadakan pertunjukan bersama kita. Aku tak menyangka kau benar-benar tertipu. Aku dan Hu Yifan sama sekali tidak dekat. Itu dia. Dia tiba-tiba masuk dan mencoba memanfaatkan aku. Baikkan kau harus membelaku. Kau, bajingan. Beraninya kau memfitnah anakku. Kaulah yang mendekati kami duluan. Hu Yifan lah pelakunya. Dia ingin memaksaku. Semua orang melihatnya tadi. Jiang Ying'er. Kau kejam. Jadi jangan salahkan aku karena tak adil. Bukankah kau selalu ingin tahu kebenaran tentang apa yang terjadi di hotel? Kau tahu. Masalah ini direncanakan oleh dia dan aku bersama. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Sekarang kau takut, kan tanda tanya. Bahkan jika aku mati, maka kau juga harus berangkat. Kejadian itu. Jiang Ying'er menyuap rekanmu. Dan membius minumanmu. Minumanmu dan Lu Qishen. Itu sebabnya. Kau tak ingat apapun. Aku tidak pernah menyinggung perasaanmu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Bukankah sudah jelas? Di sini. Kau bohong. Orang yang dicintai Bei Chen selalu aku. Kenapa aku harus iri padanya? Sepertinya kau masih berpura-pura. Aku tahu kau iri pada cinta Bei Chen untukku. Tapi kau tidak bisa begitu saja memfitnahku seperti ini. Saat kau kecelakaan, aku sudah meninggalkan perusahaan. Bagaimana mungkin aku punya kesempatan untuk melakukan hal-hal ini? Kau takkan menangis sampai kau melihat peti matinya. Baiken. Jangan percaya ceritanya yang sepihak. Dia bahkan tidak punya saksi. Siapa bilang aku tidak punya saksi? Aduh. Ying'er, tolong selamatkan aku. Aku tidak mau dipenjara. Kau siapa? Aku tak mengenalmu. Ying'er, kau menyuruhku untuk menaruh obat pada Jiang Rou. Bagaimana kau bisa mengingkari janjimu? Kumohon, selamatkan aku. Selama kau membelaku, Tuan Hu pasti akan membebaskanku. Apa gunanya memohon padanya? Dia bukan istri CEO. Apa? Istriku. Selalu hanya satu orang. Jiang Rou. Baiken. Kau dan Jiang Rou sudah bercerai. Sekarang seluruh Jiangcheng tahu kalau kita akan segera bertunangan. Apa kau menyesalinya? Sepertinya kau belum tahu bahwa surat perjanjian cerai itu palsu. Mustahil. Mustahil. Jiang Rou, akan ku bunuh kau. Seseorang. Jiang Ying'er, Hu Yifan, kalian dicurigai melakukan beberapa pelanggaran. Silakan ikut kami. Bawa mereka pergi. Jangan sentuh anakku. Bawa mereka pergi. Masalah ini akhirnya selesai. Jiang Rou. Jiang Rou. Dokter, apa yang terjadi? Selamat Tuan Hu, istri Anda sedang hamil. Jadi apa yang harus dia perhatikan, apa yang harus dia makan, apa yang harus dia pakai, berapa suhu The film yang was seharusnya saat translated dia tidur, and haruskah kita narrated membawanya by keluar Media. untuk berjemur, untuk udara segar? Aku akan membuat daftarnya. Ikuti saja instruksi di dalamnya. Holmes. Lixin. Terima kasih dokter. Terima kasih Tuan Hu. Terima kasih. Biar kuantar kau keluar. Ini baru 6 minggu. Apa yang kau dengar? Bukankah ini pertama kalinya aku menjadi seorang ayah? Aku seorang pemula, tak berpengalaman. Dasar bocah ingusan, kau terlalu gelisah. Aku akan merawatmu dan bayinya dengan baik. Oh, Istriku, kenapa kau turun dari tempat tidur sendiri? Kau seharusnya memberitahuku. Aku akan membantumu bangun. Hati-hati. ini tidak terlalu serius. Oh ya, bukankah kau bilang kau punya rapat penting hari ini? Urusan perusahaan yang sepal itu, aku serahkan pada Pak Tuali. Tugas utamaku beberapa bulan ke depan adalah menjagamu dan bayi kita. Hahaha.
Tuan muda, kapan kau akan kembali? Semuanya ada di sini. Nyonya muda, kami akan berangkat sekarang. Tunggu. Apa semua ini? Ini untuk bayinya, pakaian yang aku siapkan. Tanpa tahu, apakah itu laki-laki atau perempuan? Kau membeli begitu banyak? Putriku, pasti akan sepertimu. Adalah seorang gadis cantik. Tapi bagaimana kalau itu laki-laki? Ya. Holmes. Dia mungkin masih bisa memakainya kan? Oh, jika anak ini tahu betapa biasnya ayahnya, bukankah dia akan patah hati? Dengarkan aku. Jangan ganggu istriku. Apa kau mendengarku? Hahaha. Apa ini? Buka dan lihat. Ya Tuhan, ini untukku. Anakku punya hadiah. Bagaimana mungkin istriku tidak punya? Ya ampun, kau sangat menawan akhir-akhir ini. Apa kau diam-diam mendaftar di bimbingan belajar? Or, Ya. Tuan Hu kita memang jenius alami. Dia tahu banyak hal tanpa diajari. di bidang lain aku juga cukup otodidak. Mau coba? Apa kau lupa apa kata dokter? Sungguh. Baguslah bayi itu tumbuh sehat. Ya. Akhirnya. Hanya tersisa 2 bulan lagi. Apa? Karena bayi. Aku. Sudah menahan ini sejak lama. Kenapa bicara begitu? Ada banyak orang di sini. Permisi, terima kasih. Oh ya? Aku lupa mengambil hasil tesnya. Tunggu di sini. Aku akan mengambilkannya untukmu. Bagus. The Kakak, film was seorang translated saudara and pemegang galon di narrated sana. by M. Mencarimu. Media. Haha. Bagus, terima kasih. Jiangro. Jiangro. Akhirnya kau bangun. Bukankah kau di penjara? Berkatku, Ivan. Si tolol itu yang menanggung kesalahanku. Jati, melihatku pergi. Apa kau kecewa? Apa maumu? Kau membuatku kehilangan semua yang kupunya sekarang. Kau membuatku diolok-olok oleh semua sosialita. Menurutmu apa yang kuinginkan? Situasi hari ini. Semua karena kau. Diam. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Kaulah, sayangku, yang mencuri semua yang menjadi milikku. Jangan sentuh anakku. Kumohon. Sekarang kau takut. Aduh, apa yang kau berhutang padaku? Biarkan anakmu yang membayarnya. Jiang Yinger. Baiken. Akhirnya kau mau menemuiku. Jika kau punya masalah, hadapi aku. Jiangro, dia tidak bersalah. Jangan mendekat. Jika kau mendekat, akan kubunuh dia. Jangan bersemangat. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, mari kita bicarakan. Baiken. Tapi sebelumnya, aku juga berbicara baik-baik padamu. Kenapa kau tidak mau mendengarkan? Di penjara sangat dingin.
Aku sudah lama menunggumu, tapi kau tidak mau menjemputku. Ini salahku. Apa yang kau inginkan, aku bisa menjanjikan apapun padamu. Selama kau melepaskannya. Hahaha. Bagaimana jika aku ingin kau menikah denganku? Aku berjanji padamu. Bisakah kau melepaskannya sekarang? Baiklah. Jiang Ying'er, orang yang kau benci adalah aku. Apa kau pikir aku masih orang yang sangat mencintaimu? Aku membencimu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Apa maumu? Aku bisa memberimu apa saja. Kalau begitu, Hicks, ayo kita main game. Hicks. Selama kau bunuh diri. Jangan lupa. Kau masih punya adik perempuan. Jika kau berani menyentuh Jianro, orang-orangku juga takkan melepaskan NMO. Jangan setujui persyaratannya. Dia menipumu. Diam. Aduh. Jinro, kamu ini imut sekali. Aduh, Tuan muda, jangan bergerak. The lepaskan. film was translated Lepaskan aku, and narrated Jinro. by M Media. Ada apa? Perutku. Bayinya. Panggil ambulans. Ah. Aku sudah memanggil dokter kandungan terbaik. Kau akan baik-baik saja. Beichin. Jika aku mati, Jangan bicara omong kosong. kau harus menjaga putri kita. Jika kau mati, aku akan memberikan putri kita kepada orang lain. Kau dengar aku. Demi putri kita, kau pasti baik-baik saja. Bagaimana keadaan Xiaoru? Dia baru saja masuk ruang operasi. Aduh. Semoga Tuhan melindunginya. Tolong lindungi ibu dan anak. Ibunya mengalami pendarahan hebat karena kelahiran prematur. Dia sangat membutuhkan transfusi darah. Kami kekurangan golongan darah A di rumah sakit. Cepat, pergi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan darah. Cepat pergi. Ya, Aku tidak peduli apapun yang diperlukan. Berapapun biayanya, kau harus menyelamatkannya. Dia sudah di dalam sana begitu lama. Kenapa dia belum keluar juga? Dia sudah melahirkan. Suster, bagaimana keadaan istriku? Jangan khawatir, ibu dan bayinya selamat. Syukurlah. Istriku, kau sudah bekerja keras. Apakah aku terlihat jelek sekarang? Tentu saja tidak. Kau cantik di mataku. Selamanya yang tercantik. Temu ibumu. Lihat,